Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau mencoba nih bereksperimen dengan different amplifier, differential pair ya. Jadi disebut differential pair karena sebenarnya yang kita manfaatkan dari dua transistor ini adalah differential output yang ada di sini. Tapi untuk konfigurasi ini saya menggunakan single ended output ya. Jadi keluarnya di sini nanti dia inverting keluarnya. Nah, kelebihan dari differential amplifier ini sebenarnya lebih pada noise rejection ya. Jadi ketika ada noise, terutama noise yang sifatnya common mode noise itu biasanya noise yang dihasilkan dari interference dari luar, di mana noise-nya itu bergerak pada polarity ini ya, VCC dan negatif. Dia juga bisa bergerak di jalur positif, dia juga bisa bergerak di jalur negatif. Dan tipikalnya noise untuk common mode noise itu dia ini in phase ya. Jadi fasenya sama. Beda kalau differential noise ya. Differential noise itu biasanya timbulnya dari power supply dan ya semacamnya kayak gitu. Nah, kalau common mode noise ini kebanyakan dari interfere. Nah, kelebihan dari ini ya, kelebihan dari differential pair ini kalau misalnya ada noise, ada signal, ada dua voltage yang sama polaritinya, phase-nya sama ya. Nah, maka dia saling cancel ya. Karena cara kerja dari differential pair ini sebenarnya kalau misalnya ini ada ini tinggi ya, misalnya ini ada voltage naik, otomatis kan dia current turun ke sini ya. Dengan adanya current yang tinggi di sini, kalau di sini juga naik, maka ini juga mengalirkan arus sehingga tidak ada voltage yang keluar dari antara dua titik kolektor yang ada di sini. Beda kalau misalnya ada sinyal yang masuknya, misalnya sinyalnya sama 1 kHz ya misalnya, nanti itu akan terimplementasi juga ketika terjadi noise ya. Jadi misalnya di sinyal 1 kHz dia out of phase, jadi yang pertama sinyalnya yang di sini dia positif, yang di sini negatif, otomatis pada saat dia positif ini kan current harus mengalir di sini. Nah, pada saat dia negatif ya, dia ketika ini semakin negatif otomatis kan ini semakin tinggi ya, sehingga transistor ini benar-benar posisi cut off. Hasilnya apa? Current yang mengalir di sini, karena dua transistor ini sebenarnya nilai besaran arusnya itu tipikal sama, maka current yang menghasilkan di sini menghasilkan voltage di sini, voltage yang tinggi. Nah, tingginya voltage ini dibentuk oleh diferensial input yang timbul dari dua titik ini. Nah, kalau di single ended output kayak gini ini, saya nanti eksperimennya adalah ini ada sinyal tunggal, di sini saya ground. Jadi diferensialnya adalah antara ini dengan ini antara positif dan nol ya. Nah, perhitungan gainnya adalah menggunakan perhitungan ini RC, yaitu RC yang di sini dibagi 2RE plus RE kecil ya, RE ini kan yang ini. Nah, terus kemudian intrinsic resistance, yaitu RE ini ya, dia besarannya karena ini saya bermain di ya sekitaran 1 miliampere lah, di sini 0,94 sih, 940 mikro. Nah, keluarannya RE nya di sini sekitar 55,3. Sehingga kalau kita perhitungkan gainnya di sini sekitar 10. Nah, nanti bisa kita lihat di osiloskop. Selain disebut differential pair, juga ada istilahnya long tail pair, long tail buntut panjang, pasangan yang berbuntut panjang. Itu yang dimaksud long tail pair, karena ini yang meregulasi quiescent current ya, arus. Dia berasal dari resistor yang ada di sini. Nah, nanti saya akan ada dua komposisi. Yang pertama saya menggunakan resistor, yang kedua saya menggunakan current source seperti ini. Resistor ini dia sekalipun dia disebut current source juga, tapi dia tidak bisa mengantisipasi terjadinya perubahan voltage. Jadi akan sedikit saja naik turun di sini voltage, maka arus yang ada di sini akan berubah ya. Nah, beda kalau kita menggunakan current source, karena ini current source memang dikenal sebagai current source ya, sumber arus yang stabil ya. Apapun voltage drop yang ada di sini,
dia akan tetap meregulasi arus relatif tetap ya. Oke, ini komposisi di breadboard ya. Jadi long tail pair-nya 2 itu di sana, ini satunya bersembunyi di baliknya kapasitor ini. Nah ini differential pair-nya ya. Ini long tail pair-nya ini saya menggunakan transistor di sini dan ini ada resistor. Jadi tinggal memindahkan kabel putih ini aja nanti. Nah, terus kemudian di sini nanti ada feedback. Nah, cuman belum saya pasang ya, feedbacknya harus menggunakan attenuator, harus menggunakan resistor ya. Jadi supaya karena saya mengambil output dari invertingnya, outputnya cukup gede ya. Makanya perlu attenuator supaya tidak terjadi overgain. Oke. Ini ya, jadi hasil yang dikeluarkan dari different amplifier tadi, ini adalah inputnya. Jadi inputnya besarannya 98,4 mV ya, 98 ya. Ini terus kemudian ini outputnya kita juga dapat 900 ya, sekitar 973 ya, hampir 10 kalinya ya. Jadi kalau kita hitung gain antara V out dan V-in-nya itu adalah 10 kali. Ini kalau misalnya tanpa menggunakan feedback ya. Ketika kita coba ketika menggunakan feedback ya. Nah ini ketika saya menggunakan feedback ya, jadi lumayan besar ya gainnya, jadi menghasilkan 1,8 dari 98 mV inputnya tetap ya. Saya menggunakan feedback. Nanti kita bisa lihat di di skematiknya ya. Jadi pada transistor yang satunya yang kaki non inverting ya, saya inputkan dari output tadi. Nah ini kalau kita lihat saya kecilkan ini ya supaya tidak out dari screen. Oke, 98 dan ini hasilnya 1,8. Ya kalau dihitung ya berarti ini ya 1,8 kita bagi 98,4 eksponen min 3. Oke. Dari tadi yang 10 ya, 10 kali ini bisa kita naikkan ke 18 kali. 18 kalinya. Ya, cuman tetap harus kita atur attenuatornya supaya sinyal yang keluar itu tidak over. Tidak over. Oke, seperti ini. Oke, ini jadi pada feedback attenuator, nah itu sekalian saya menggunakan konfigurasi yang ini. Ini kita bisa lihat di layar osiloskop besarannya ya lumayan. Jadi feedbacknya ini dari out ini saya ambil, saya hubungkan dengan mungkin kurang fokus ini ya. Oke, ini 320K masuk ke sini. Ini karena saya menghubungkannya ini feedback attenuatornya adalah komposisi antara resistor ini dengan impedans yang input impedans yang ada di transistor ini ya. Jadi sekitar 22K ini. Nah, di situ kita bisa lakukan adjusting untuk berapa feedback yang ingin kita inputkan. Nah, di sini ketika menggunakan current source relatif agak ya amplitude-nya lebih besar ya, 1,95 dibandingkan yang sebelumnya tadi. Seperti itu. Komposisinya ada di sini. Jadi ini ya. Ini. Oke, itu dulu untuk eksperimen tentang differential amplifier ini. Sebenarnya gini, kalau untuk feedback, nah ini mungkin perlu saya sampaikan juga. Feedback itu biasanya kan ini karena saya tidak membuat stage berikutnya berupa voltage gain ya, voltage gain section ya, komposisi common emitter biasanya, terus kemudian ada push pull di sini. Nah biasanya itu ini diambil dari push pull
ya, dengan output dari push pull, dengan untuk otomatis dengan impedansi yang lumayan rendah sudah ya kalau dari situ masuk ke sini, sehingga sinyal ya cenderung stabil ya. Terus kemudian kita bisa setup ininya, input impedansinya lebih rendah lagi untuk menghindari Johnson noise ya. Oke, nah mungkin seperti itu dulu untuk video kali ini tentang differential amplifier. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi atau ya referensi yang bermanfaat. Mudah-mudahan berguna. Insya Allah jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.